Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Roro Dinda dalam program Kita News. Hari ini kita akan membahas fenomena iPhone, kebutuhan atau sekedar gaya hidup. Pengguna iPhone di Indonesia terus meningkat, tak sedikit orang rela menabung bahkan mencicil demi memilikinya. Tapi, benarkah iPhone benar-benar dibutuhkan atau sekedar simbol status sosial? Untuk melihat lebih dekat bagaimana fenomena ini terjadi di tengah masyarakat, kita langsung terhubung dengan reporter kami di lapangan. Kepada Aldi Febrio dipersilahkan. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Aldi Febrio di sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Rian Maulana sebagai narasumber dalam penggunaan produk Apple. Selamat sore Rian. Selamat sore. Saya izin bertanya-tanya sebentar ya. Boleh. Jadi sebagai pengguna Apple, kenapa sih alasan Rian untuk memilih Apple dibandingkan dengan produk lainnya? Untuk saya sendiri, kenapa saya memilih produk Apple dan beda dari produk yang lain? Soalnya Apple dari segi keamanannya juga bagus dan fleksibel juga untuk kita nugas. Apalagi jurusan saya kan ilmu komunikasi kan, kayak butuh banget kamera dan butuh banget software yang mendukung buat ngerjain tugas dan lain-lain. Itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Rian nih, apakah penggunaan Apple mencerminkan identitas atau memang penggunaan Apple tuh khusus untuk performanya gitu? Kalau untuk identitas dan performa, saya pengguna Apple kayak sebenarnya saya butuh. Jadi saya menggunakan Apple bukan misalkan kayak buat lifestyle ataupun buat gaya-gayaan. Nah, karena Apple itu mumpuni buat kita ngerjain tugas. Oke. Nah, gitu aja sih. Saya menggunakan Apple emang buat bagus produknya saya gunakan. Oke pemirsa, sekian wawancara kami. Terima kasih Aldi Febrio atas laporannya. Pemirsa, dari pembahasan iPhone sebagai kebutuhan atau gaya hidup, kita melihat bahwa smartphone kini tak lagi soal merek atau desain. Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, menjadi faktor utama dalam pengalaman pengguna. Persaingan dua sistem operasi terbesar, Android dan iOS pun semakin ketat. Lalu pemirsa, AI Android atau AI iOS, mana yang lebih unggul? Untuk informasi lebih lanjut, kita kembali ke reporter kami di lapangan. Aldi Febrio dipersilahkan. Selamat malam pemirsa Kita News, kembali lagi bersama saya Ali Febrio dan pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber Ahmad Dava. Di sini dia sebagai pengguna AI di Android dan juga Apple. Selamat malam Ahmad Dava. Saya izin bertanya-tanya sebentar. Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, apa yang Anda rasakan terhadap perbedaan AI di Android dan juga Apple? Kalau menurut pandangan saya, perbedaan menggunakan AI di Android atau iOS itu pasti ada perbedaannya, terutama pada saat menggunakan AI-nya itu tersendiri. Kalau untuk di Android itu lebih customize untuk menggunakan AI-nya dalam membuat tugas atau presentasi dan jauh lebih mudah untuk dijangkau. Nah, kalau untuk iOS itu lebih variatif dan bisa menggunakan banyak efek seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya sih lebih condongnya untuk menggunakan yang Android gitu, karena untuk Android itu lebih kompleks sih kalau menurut saya. Baik pemirsa, sekian dari wawancara saya. Selamat malam. Sampai sini program Kita News hari ini. Saya Roro Dinda bersama seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya.